Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kembali lagi dengan saya di pembelajaran matematika peminatan kelas 10 SMA Negeri 1 Parakan Salak. Hari ini kita masih membahas tentang topik yang sama dengan pertemuan di minggu yang lalu, yaitu tentang fungsi eksponen. Pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Mari langsung saja kita ke materi hari ini. Sebelum kita masuk ke persamaan eksponen, terlebih dahulu kita harus mengingat kembali tentang sifat-sifat eksponen. Nah, ada apa aja untuk sifat-sifat eksponen? Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, untuk setiap bilangan X dan Y, bilangan real, dan MN bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. X pangkat 0 sama dengan 1 dengan X tidak sama dengan 0. Artinya di sini setiap bilangan real dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, tapi tidak untuk X-nya tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, 2 pangkat 0 itu bernilai 1. Begitupun 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi nanti untuk variabel X ini kita bisa diganti dengan bilangan-bilangan anggota bilangan real, bisa 2, 1, 3, 4, 5, dan seterusnya. Setiap dipangkatkan 0 itu tentu hasilnya menjadi 1. Untuk sifat yang kedua yaitu X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M tambah N. Nah, jadi kalau misalkan ada eksponen bentuknya perkalian, maka pangkatnya menjadi ditambah dengan syarat di sini basisnya sama. Di sini ada X, kemudian X. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 dikali, kalinya boleh titik atau kali silang kayak gini, 2 pangkat 5. Maka berdasarkan sifat tadi jadi 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Oke, contoh yang lain misalkan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1 misalkan dikali 3 pangkat 5, maka hasilnya jadi 3 pangkat 6. Atau bentuknya juga bisa pecahan. Misalkan 1/3 dikali 1/3. Terlebih dahulu kita sederhanakan, 1/3 itu bisa kita tulis negatif 1 dikali 3 pangkat negatif 1 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Atau bisa kita kembalikan ke bentuk pecahan jadi 1/3 pangkat 2. Seperti itu untuk sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat pembagian eksponen. Kalau misalkan ada X pangkat M dibagi dengan X pangkat N, oh iya di sini maaf harusnya adalah N. Untuk pembaginya X pangkat N, maka sifatnya yaitu X pangkat M dikurangi N. Jadi kalau pembagian pangkatnya jadi dikurang dengan syarat kembali lagi basisnya harus sama yaitu X dan X. Contoh, misalkan ada 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2, maka secara sifat jadi 3 pangkat 5 dikurangi 2, jadi pangkatnya 5 kurang 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 3. Atau bisa disederhanakan lagi, 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 hasilnya 27. Oke, sudah ingat sampai di situ? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke sifat berikutnya. Di sini sifat keempat yaitu X pangkat M dipangkatkan N. Maka sifatnya jadi X pangkat M kali N. Baik contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka berdasarkan sifat tadi jadi 2 pangkat 3 dikali 2. Hasilnya 2 pangkat 6. Sifat yang kelima, ini sifat penjabarannya
X pangkat M, Y pangkat M, maka sifatnya jadi X kali Y pangkat M. Nah, sebagai contoh misalkan ada 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 3, maka kita bisa rubah ke dalam bentuk 2 kali 3 pangkat 3. Jadi hasilnya 6 pangkat 3. Itu sifat yang ke-5. Kita masuk ke sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 ini ada X per Y pangkat N, maka sama dengan X pangkat N dibagi Y pangkat N. Dengan Y-nya tidak boleh 0, karena pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Kita contoh misalkan ada misal ada 2/3 dipangkatkan 2, itu sama saja artinya dengan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 3, 9. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 4/9. Oke, kita lanjut ke sifat yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sifat yang ke-7 yaitu X pangkat negatif N sama dengan 1/X pangkat N, dengan X-nya tidak sama dengan 0. Kembali lagi, kalau misalkan pembagi itu tidak boleh bernilai 0. Sebagai contoh untuk sifat ke-7 ini tadi 3 pangkat negatif 1 itu bisa kita rubah menjadi 1/3 pangkat 1. Atau boleh juga 2 pangkat negatif 3. Berdasarkan sifat tadi, 1 per basisnya 2 tetap kita tulis, pangkatnya kita tulis juga, jadi 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Berdasarkan sifat yang ke-7. Sifat yang terakhir yaitu akar. Jika ada X pangkat M per N, sama dengan akar N dari X pangkat M. Dengan X pangkat M-nya itu lebih dari 0, karena di dalam akar itu nggak boleh negatif, dan N-nya itu anggota bilangan real. Sebagai contoh, misalkan ada 4 pangkat 2/3, maka itu sama halnya boleh kita tulis jadi 4 pangkat 2 akar 3. Oke, misalkan contoh lain, 2 pangkat 3/2. Nah, ini bisa kita tulis jadi 2 pangkat 3 akar 2 dari 2 pangkat 3. Oke, ini ya. Ini boleh ditulis, kalau akar 2 itu biasanya tidak ditulis, maka kita hanya menuliskan seperti ini. Oke, demikianlah untuk persepsi atau mengingat kembali tentang sifat-sifat eksponen yang telah kalian peroleh di jenjang SMP, yang akan kita gunakan dan kemudian kita kembangkan kembali di persamaan eksponen. Ini dia persamaan eksponen yang pertama atau bentuk yang pertama. Nah, sebelum kita masuk membahas lebih lanjut tentang persamaan eksponen bentuk pertama ini, terlebih dahulu kita harus tahu tentang apa sih persamaan eksponen itu. Persamaan eksponen ialah persamaan yang mengandung bentuk eksponen atau bentuk perpangkatan. Tujuan dari kita belajar persamaan eksponen ini, nanti kita akan menyelesaikan permasalahan persamaan eksponen dengan menentukan variabel-variabel bebas agar memenuhi persamaan yang diberikan nanti. Baik, langsung saja kita masuk ke persamaan eksponen ke bentuk pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan 1. Jika A tidak sama dengan 1 dan A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Oke, biar kalian mengerti, mari kita bahas sebuah contoh. Misalkan ada 2 pangkat x plus 1 sama dengan 1.
Nah, kita ingat dulu tadi ada salah satu sifat dari eksponen yaitu X pangkat 0 sama dengan 1. Maka di sini nilai basis atau nilai X-nya itu kan 2. Sementara untuk perpangkatannya itu diberikan soal X plus 1 sama dengan 1. Maka kita akan mencari nilai X berapa agar atau nilai X berapa yang memenuhi persamaan yang diberikan ini. Berarti untuk mencari solusinya X plus 1 haruslah bernilai 0. Karena tadi 2 pangkat 0 itu hasilnya akan selalu 1. Maka kita selesaikan atau sederhanakan X sama dengan negatif 1. Untuk memenuhi persamaan eksponen pertama ini, maka nilai X yang memenuhi persamaan 1 yaitu bernilai negatif 1. Coba kita substitusikan, apa benar negatif 1 itu memenuhi persamaan? 2 pangkat negatif 1 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 0. Kita ketahui bahwa 2 pangkat 0 itu bernilai 1. Jadi betul bahwa X sama dengan negatif 1 itu adalah solusi dari persamaan pertama. Solusi 1. Oke, agar kalian bisa lebih paham lagi, kita akan membahas contoh yang kedua. Misalkan diberikan sebuah persamaan 5 pangkat 2x plus 4 sama dengan 1. Ditanyanya adalah tentukan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Berdasarkan bentuk persamaan eksponen yang pertama, maka kita solusinya adalah dengan cara pangkatnya haruslah bernilai 0 agar 5 pangkat 0 bernilai 1. Jadi yang fungsi ini kita turunkan 2x plus 4 haruslah bernilai 0. 2x sama dengan pindah ruas ke arah kanan jadi negatif 4, jadi x sama dengan negatif 4/2 atau x sama dengan 4 bagi 2, 2 negatif 2. Seperti itu. Jadi secara sederhananya kalau misalkan kita menemukan masalah tentang persamaan eksponen bentuk pertama ini, yaitu x pangkat fx sama dengan 1, maka kita langsung cari saja untuk nilai variabel yang memenuhi persamaan itu yang ditanyakan. Fungsinya kita harus sama dengan 0, karena ketika pangkatnya dipangkatkan, ketika suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, maka akan hasilnya bernilai 1. Seperti itu. Paham sampai di sini? Semoga paham. Mari kita langsung ke persamaan eksponen bentuk yang kedua, yaitu bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Untuk teoremanya yaitu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka untuk menemukan solusi nilai variabel bebas yang memenuhi persamaan yaitu dengan menyamakan fungsi eksponennya atau fx sama dengan gx. Biar lebih jelas, mari kita langsung ke contoh soal yang pertama. Misalkan ada 2 pangkat x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2x min 2. Kita lihat basisnya sama, di sini dulu nilainya 2. Maka ketika basisnya sudah sama dan memenuhi bentuk yang ini, maka kita akan menyamakan fungsi eksponennya yaitu x plus 1, di sini fx-nya. Kemudian gx-nya 2x min 2. Yang memilih x kita kelompokkan ke sebelah kiri. X dikurangi 2x. Nah, yang 2x ini pindah ke kiri jadi negatif. Sama dengan negatif 2 dikurangi 1. Yang 1 pindah ruas ke kanan jadi negatif. Kita sederhanakan x dikurangi 2x, maka hasilnya negatif x. Negatif 2 dikurangi 1, hasilnya negatif 3. Kita bagi dengan negatif 1, yaitu jadi 3. Apakah 3 benar memenuhi persamaan di atas? Maka kita uji
dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 ke persamaan. Kita tulis ulang 2 pangkat X-nya itu 3 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikurangi 2. 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 6 min 2. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti nilai X sama dengan 3 itu benar memenuhi persamaan. Agar lebih memahami, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu X pangkat X kuadrat ditambah 4X sama dengan 2 pangkat negatif 2X min 8. Coba tentukan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Kita lihat di sini bahwa basisnya sudah sama, yaitu bernilai 2. Sesuai dengan teorema, maka kita tinggal menyamakan bentuk fungsi eksponennya. Berarti di sini ada fx-nya itu x kuadrat ditambah 4x sama dengan gx-nya yaitu negatif 2x min 8. Kita sederhanakan, pindahkan ke sebelah kiri semua. Jadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 2x ditambah 8 sama dengan 0. Sederhanakan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Di sini kita lihat bahwa ini merupakan persamaan kuadrat. Maka untuk mencari nilai x-nya kita harus difaktorkan. Coba kalian ingat-ingat kembali tentang bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Di sini kita faktorkan x plus 4 berarti dikali dengan x plus 2 sama dengan 0. Kita ketahui bahwa x kali x jadi x kuadrat, x dikali 2, 4x kali 4 kali x, maka hasilnya jadi 6, 4 kali 2 yaitu 8. Jadi betul ya, pemfaktorannya adalah x plus 4 dikali x plus 2. Maka x yang memenuhi yaitu negatif 4 atau x-nya itu sama dengan negatif 2. Seperti halnya tadi, kalian ketika ingin mengetahui apakah solusi dari x ini benar memenuhi persamaan soalnya, silahkan kalian substitusi kembali hasil x-nya ke persamaan. Oke, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Semoga paham. Jika belum, kalian nanti boleh ditanyakan kembali kepada Bapak, boleh melalui WA atau di grup. Kemudian di sini kita ada latihan soal yang perlu kalian selesaikan. Silahkan kalian kerjakan 2 soal berikut ini. Kalau misalkan kalian masih bingung, silahkan putar kembali video ini, dipahami kembali. Boleh juga cari literatur yang lain, silahkan cari di internet atau di buku-buku lain, dikerjakan dan dikumpulkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian bisa mengerti dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.